Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ike Febiola Bruce Giring, NIM 200200010. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang saluran pemasukan dan pengeluaran atau inlet dan outlet pada air di kolam dan tambak. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari kolam. Kolam adalah lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan ikan atau hewan air lainnya. Berdasarkan pengertian teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air. Berikut macam-macam kolam, yaitu ada kolam semen, kolam beton, kolam terpal, kolam tanah, dan kolam fiber. Berikut adalah jenis-jenis kolam dalam budidaya ikan, yaitu yang pertama ada kolam tradisional atau ekstensif. Kolam tradisional atau ekstensif ini merupakan keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Kemudian ada kolam semi-intensif, di mana dinding terbuat dari tembok akan tetapi dasar kolam ini terbuat dari tanah. Yang ketiga ada kolam intensif, di mana keseluruhan bagian kolam terbuat dari tembok. Kemudian ada jenis kolam berdasarkan proses budidaya dan fungsinya, yaitu yang pertama ada kolam pemijahan. Kolam pemijahan adalah kolam yang sengaja dibuat sebagai tempat perkawinan induk-induk ikan budidaya. Yang kedua ada kolam penetasan. Kolam penetasan ini khusus dibuat untuk penetasan telur ikan. Sebaiknya dasar kolam untuk penetasan tersebut terbuat dari semen atau tanah yang keras agar kotoran tidak menempel pada telur ikan, karena jika telur ikan terkena kotoran, kualitas telur akan menjadi rusak dan busuk. Yang ketiga adalah kolam pemeliharaan. Kolam pemeliharaan benih adalah kolam yang digunakan untuk memelihara benih ikan sampai dengan ukuran siap untuk dijual. Yang keempat ada kolam induk. Kolam induk adalah kolam yang digunakan untuk menyimpan induk-induk ikan yang akan dipijahkan atau untuk dijual. Baiklah, dapat dilihat pada gambar berikut merupakan desain sistem inlet dan outlet pada kolam. Pada gambar pintu nomor 1 merupakan pintu memasukkan air atau inlet, dan pada gambar nomor 2 merupakan pintu pengeluaran air atau outlet. Berikut gambar yang dapat saya tampilkan. Kemudian kita masuk ke dalam sistem inlet dan outlet pada kolam. Sumber yang saya ambil yaitu dari YouTube, diambil dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Tatelu, Sulawesi Utara. Di sini terdapat biota yaitu ikan nila. Baiklah, untuk videonya akan saya putar secara manual. Berikut merupakan cuplikan video dari resirkulasi di kolam Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, Sulawesi Utara. Nah, ini adalah contoh kolam resirkulasi yang mana semuanya terisi oleh ikan nila. Nah, di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu ini menggunakan kolam terpal yang diameternya 5 meter dan kedalamannya kurang lebih 2 meter. Nah, pada tengah kolam ini nanti terdapat pipa, itu untuk jalan keluarnya air.
Nah, nanti di sini saluran air akan dikumpulkan pada satu tempat, lalu akan diteruskan ke bak penampungan dan kemudian akan difilter. Nah, untuk pipa yang berada di tengah ini merupakan pipa saluran air buangan. Nah, ini yang saya katakan tadi, air yang keluar dari setiap kolam itu nanti kemudian akan diteruskan ke dalam bak penampung. Nah, ini untuk bak filter penampungannya bisa dilihat. Selanjutnya air masuk ke tabung filter. Yang pertama ini merupakan tabung filter kimia dan yang kedua ini merupakan tabung filter biologis. Selanjutnya air masuk ke penyinaran. Nah, penyinaran ini fungsinya untuk membunuh kuman pada air. Setelah itu air diteruskan ke oksigen generator, gunanya untuk menambah oksigen pada air. Nah, setelah itu air yang sudah ditambah oksigen tadi akan dimasukkan kembali ke dalam kolam. Nah, itu merupakan sistem resirkulasi pada kolam terpal di daerah Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, Sulawesi Utara. Oke, kita lanjut untuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ada tambak. Yang pertama yaitu pengertian dari tambak. Tambak adalah salah satu sistem teknologi aquaculture di mana tambak merupakan kolam buatan yang biasanya berada di daerah tepi laut dan diberi pematang serta diisi air yang dimanfaatkan sebagai sarana budidaya. Biasanya tambak dihubungkan dengan air laut maupun air payau. Berikut merupakan jenis-jenis dari tambak. Yang pertama ada tambak ekstensif atau tradisional. Tambak ekstensif ini merupakan jenis tambak yang mempunyai padat tebar yang rendah dan produktivitasnya juga rendah. Padat tebarnya sekitar 3.000 sampai 8.000 ekor per hektar. Yang kedua ada jenis tambak semi ekstensif, di mana padat tebarnya ideal yaitu berkisar 10.000 sampai 20.000 ekor per hektar. Yang ketiga ada tambak intensif, di mana padat tebarnya antara 20.000 sampai 50.000 ekor per hektar. Biasanya limbah yang dihasilkan pada tambak ini sangatlah besar dan sangat banyak dibandingkan tambak lainnya. Kemudian ada tambak super intensif, di mana padat tebarnya lebih besar lagi daripada tambak intensif. Selanjutnya ini merupakan liputan inlet dan outlet pada tambak, yaitu saya mengambil lokasi yaitu di Serang, Banten. Institusinya merupakan bagian administrasi pendidikan dan pelatihan Sekolah Tinggi Perikanan Serang atau BAPPL STP Serang. Baiklah, berikut merupakan liputan pemasukan dan pengeluaran air di tambak. Nah, terlihat pada gambar bahwa proses pemasukan air itu dimulai dari tahap tanda panah berwarna biru, di mana air yang masuk langsung disebarkan melalui tambak pemeliharaan maupun tambak konservasi. Dan selanjutnya air mengalir ke tandon sedimentasi. Nah, adapun pengeluaran air yaitu di bagian panah berwarna merah. Itu merupakan bagian dari pengeluaran air. Baiklah teman-teman, itu saja pemaparan saya mengenai saluran pemasukan dan pengeluaran atau inlet dan outlet pada kolam dan tambak. Maka saya ucapkan terima kasih.